Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang saya banggakan. Bayangkan Anda membangun gedung pencakar langit, tapi fondasinya di atas pasir. Apa yang terjadi? Runtuh, bukan? Begitu juga dengan teknologi pembelajaran. Kita sering sibuk bicara teknis bagaimana cara pakai AI atau metaverse, tapi lupa mengapa kita menggunakannya. Tanpa landasan filosofis, teknologi hanya akan menjadi gimmick yang kosong, atau bahkan menjebak kita pada sekularisasi ilmu. Hari ini, kita akan menyelami landasan filosofis dan normatif agar teknologi yang kita bangun berpijak pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam yang kokoh. Mari kita bedah yang pertama, landasan ontologis. Apa hakikat teknologi itu? Apakah ia musuh agama atau Tuhan baru? Dalam Islam, teknologi, mulai dari besi, silikon, hingga gelombang sinyal, adalah bagian dari ayat kauniyah. Allah menciptakan materi ini dan melakukan tazkir, penundukan, untuk manusia, sesuai QS Al-Jatsiyah ayat 13. Jadi, komputer dan internet itu hakikatnya adalah rahmat Allah. Kita harus mencukurinya dengan memanfaatkannya. Ontologi Islam menolak dua ekstrim. Teknopoli, yang menganggap teknologi solusi segalanya, hingga melupakan Tuhan. Dan teknofobia, yang anti-teknologi. Ingat, teknologi adalah hamba, bukan tuan. Sarana, bukan tujuan. Kedua, landasan epistemologis. Ini bicara soal sumber ilmu. Islam memadukan bayani, wahyu, burhani, sains kindo rasio, dan irfani, intuisi. Teknologi lahir dari proses burhani. Penggunaannya dalam PAI menciptakan revolusi kecepatan akses. Dulu, tahrij hadis butuh waktu berbulan-bulan membolak-balik kitab. Sekarang, dengan big data dan algoritma, hanya butuh hitungan detik. Ini akselerasi luar biasa. Tapi, ada tantangan besar. Epistemologi Islam menuntut adanya sanad keilmuan. Di era internet, kita mengenal digital sanad. Jangan sampai teknologi memutus mata rantai keberkahan ilmu dari guru. Validitas sumber di internet harus diverifikasi. Jangan asal copas dari situs anonim. Ketiga, landasan aksiologis. Ini soal nilai dan etika. Teknologi itu value free, bebas nilai dalam zatnya. Tapi value laden, syarat nilai, saat digunakan. Prinsipnya jelas. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jika LMS atau game edukasi justru membuat siswa lalai sholat, maka secara aksiologis ia batal demi hukum. Kita juga memegang prinsip hikmah. Teknologi adalah hikmah yang hilang, milik umat Islam yang harus kita ambil kembali. Dan yang paling penting, dalam filsafat pendidikan Islam adalah tawazun, keseimbangan. John Naisbitt mengenalkan konsep high-tech, high-touch. Semakin canggih teknologi di kelas, high-tech, semakin butuh sentuhan kasih sayang guru, high-touch. Teknologi bisa jadi mu'alim, pengajar, tapi hanya gurulah yang bisa jadi murabbi, pendidik jiwa. Jangan sampai peran ini hilang. Mari lihat contoh nyata. Di sebuah pesantren, terjadi perdebatan soal penggunaan ChatGPT untuk belajar nahwu. Kelompok konservatif menolak karena takut berkah hilang. Kelompok progresif ingin pakai total. Solusi filosofisnya, jalan tengah. AI diterima sebagai musyrif, asisten, untuk drill soal. Tapi sorogan kitab kuning dengan kiai tetap wajib untuk transfer adab. Inilah penerapan kaidah al-muhafazatu alal qadimis syalih wal akhzu bil jadidil ashlah. Merawat tradisi baik, mengambil inovasi yang lebih baik. Sebagai rangkuman, 1. Secara ontologis, teknologi adalah ayat kauniyah yang harus dimanfaatkan. 2. Secara epistemologis, teknologi mempercepat akses ilmu, tapi tetap butuh digital sanad. 3. Secara aksiologis, teknologi harus membawa maslahat dan menjaga keseimbangan sentuhan manusia. 4. Kita harus melakukan islamisasi teknologi.
mendesain teknologi yang mendorong perilaku Islami. Rekan-rekan, Islam adalah agama masa depan. Penguasaan teknologi adalah bagian dari jihad intelektual kita untuk memenangkan ghazwul fikri. Sekarang, saya ingin Anda merenung. Di kelas Anda nanti, apakah teknologi yang Anda bawa akan mendekatkan siswa kepada Allah, atau justru menjauhkan mereka karena asyik dengan layarnya sendiri? Silakan diskusikan jawabannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.